Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Emi Nursyamsi, kelas PTIKB 2018. NIM 1829042031. Jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Iya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal yang telah saya buat, di mana judulnya yaitu Tradisi Mapatabe Suku Bugis di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakang. Di sini saya akan membahas dulu apa itu budaya, di mana budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budhaya, yang merupakan bentuk jamak dari budhi atau budi atau akal, yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan diminati bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya di sini terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Di Sulawesi Selatan terdapat berbagai etnik, yaitu Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Setiap kelompok memiliki ragam budaya dan tradisi yang berbeda, meskipun cenderung memiliki kesamaan tertentu. Suku Bugis Makassar memiliki berbagai suku dan bahasa. Beberapa kerajaan Bugis klasik dan besar diantaranya Kerajaan Luwu, Bone, Wajo, Baru, Sidenreng, dan Rapang. Suku Bugis yang menyebar di beberapa kabupaten memiliki adat dan istiadat yang masih dipertahankan. Kabupaten Baru mempunyai nilai historis tersendiri dibanding dengan kabupaten lain di Sulawesi Selatan. Baru terdiri dari 4 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Baru, Tanete, Malusetasi, dan Sopenriaja, yang dilebur menjadi satu sehingga terbentuklah Kabupaten Baru. Nah, nama Baru diambil dari nama sebuah pohon, yaitu aju beru, yang dulu banyak tumbuh di wilayah Kabupaten Baru. Dalam masyarakat Bugis Baru, hubungan dan prinsip-prinsip dalam kekerabatan sangatlah penting untuk membentuk tatanan sosial, seperti halnya budaya Tabe. Tabe yang biasa disebut sebagai permisi merupakan budaya yang sangat indah yang ditinggalkan oleh leluhur, yang mewariskan sopan santun yang tidak hanya melalui ucapan, tetapi juga dengan gerak. Hal ini perlu untuk terus dijaga karena tidak hanya diperuntukkan kepada yang muda melakukan ke yang lebih tua, tetapi juga hal ini dilakukan oleh sebaliknya. Realitanya, budaya Tabe perlahan telah luntur dalam masyarakat, khususnya itu pada kalangan anak-anak dan remaja. Mereka tidak lagi memiliki sikap Tabe dalam dirinya. Mungkin karena orang tua mereka tidak mengajarkannya, atau memang karena kontaminasi budaya barat yang menghilangkan budaya Tabe ini.
Yang paling penting juga di sini yaitu tata krama atau sopan santun. Hendaknya tidak hilang dari dalam diri manusia. Orang yang sopan akan disenangi oleh orang lain. Oleh karena itu, sangat penting mengajarkan budaya tabe melalui pola asuhan keluarga, sekolah, dan lingkungan bermain. Selain itu, tabe juga merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang biasa dilakukan oleh orang Bugis dalam menunjukkan rasa hormatnya ketika mereka berjalan di depan orang tua, maupun ketika mereka ingin meminta bantuan dan hal lainnya yang menyangkut tentang hal perilaku dan sopan santun manusia. Saya akan membahas tentang rumusan masalah, di mana rumusan masalah di sini tidak begitu banyak. Di mana yang pertama yaitu bagaimana sih gambaran tradisi Mapatabe di Kabupaten Baru. Yang kedua, bagaimana masyarakat Baru memaknai tradisi Mapatabe di sini dalam kehidupan sosialnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tujuan penelitian, di mana yang pertama tujuannya yaitu untuk mengetahui gambaran tradisi Mapatabe di Kabupaten Baru. Yang kedua, untuk menjelaskan makna tabe dalam kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Baru. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Pada manfaat penelitian di sini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis. Yang pertama yaitu penelitian ini untuk menambah pengalaman penulis, dapat berguna sebagai referensi atau informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk menambah wawasan pemikiran tentang budaya Mapatabe dalam masyarakat Bugis di Kabupaten Baru. Yang ketiga, sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kebudayaan. Manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis, di mana diharapkan dengan adanya penelitian ini budaya dan adat istiadat Bugis tetap lestari dan masyarakat Bugis semakin mengetahui arti tradisi tabe, agar remaja dan anak-anak di masa yang akan datang akan tetap melestarikan budaya tabe ini tanpa melupakan tradisi tabe tersebut. Selanjutnya saya akan membahas kajian teori tradisi Mapatabe dalam interaksi sosial di Kabupaten Baru. Gaya hidup dan kehidupan dewasa ini merupakan suatu gambaran dan pola pikir yang tercermin dalam pola tingkah laku yang teratur. Konsep pola kelakuan manusia di dalam suatu masyarakat adalah perwujudan dari salah satu aspek dalam sistem budaya mereka. Hal ini tumbuh dari ide dan konsep sebagai satu kesatuan segala gejala dalam sistem budaya masyarakat tersebut. Manusia berhubungan atau berinteraksi di lingkungannya, ada hal-hal yang mengatur, yaitu tata krama. Arti tata krama yaitu ada sopan santun. Pada dasarnya ialah segala tindak tanduk, perilaku, adat istiadat, tegur sapa, ucap dan cakap sesuai dengan kaidah tertentu. Tata krama yang dikenal di Kabupaten Baru yaitu Mapatabe. Dalam praktik tradisi Mapatabe yang ada di masyarakat Baru, peneliti mengamati sudah tidak banyak yang melakukan adat ini, baik dari kalangan anak-anak maupun orang dewasa. Masih ada yang mempertahankan adat ini
Akan tetapi banyak perbedaan-perbedaan yang terjadi, meskipun itu dalam bentuk kesopanan sebagai penghargaan diri terhadap orang lain. Mapatabe atau sikap seseorang untuk menghormati orang lain mempunyai arti luas. Mapatabe dalam arti sempit yaitu menundukkan kepala serta membungkukkan badan dan menurunkan tangan kanan ke bawah sambil mengucapkan kata tabe. Mapatabe dalam artian luas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sikap anak saat lewat di depan orang tua. Seorang anak sebaiknya tidak lewat di depan orang tua yang dituakan, baik orang tua itu berdiri ataupun duduk. Tetapi apabila tidak ada jalan lain kecuali di depan orang tua atau yang dituakan, maka harus meminta permisi dengan kita mengucapkan kata tabe sambil membungkukkan tangan yang harus turun ke bawah. Yang kedua, sikap anak saat berkomunikasi terhadap orang yang tua. Dalam kehidupan masyarakat Bugis, ketika seorang anak hendak berbicara kepada orang tua atau orang yang lebih dituakan, maka seharusnya mereka tidak memandang mata dan menundukkan kepala. Ini menandakan adat kesopanan yang telah dicontohkan oleh para leluhur. Selanjutnya, saya akan membahas jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian konseptual yang menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan penelitian kualitatif yang memaparkan situasi dan kondisi tentang tradisi tabe. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan yaitu studi kasus. Desain penelitian ini dilakukan dengan tujuan menyelidiki masalah spesifik dan kontekstual yang melingkup proyek penelitian. Studi kasus sangat terbatas dan hasilnya hampir selalu tidak dapat dialihkan atau konteks atau lokasi lain. Desain studi kasus hampir selalu menggunakan etnografi dengan wawancara mendalam dan observasi partisipatif sebagai teknik pengumpulan data. Fokus penelitian studi kasus ini sangat terbatas. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu. Berdasarkan judul penelitian yang penulis angkat yaitu tradisi Mapatabe masyarakat suku Bugis, maka penulis memutuskan untuk mengambil salah satu lokasi penelitian yang mayoritasnya suku Bugis, yaitu Kabupaten Baru. Nah, waktu penelitiannya yaitu sekitar 3 November 2020. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan penelitian, maka dalam hal ini peneliti berperan aktif dalam teknik pengumpulan data sekaligus sebagai instrumen penelitian. Diharapkan proses pengambilan data tetap sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan mendapatkan hasil seperti tujuan yang telah ditetapkan. Instrumen lainnya sebagai instrumen pembantu berupa alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang ditentukan dalam proses pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, serta kamera digital untuk mengambil gambar dalam proses penelitian. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Ada dua teknik yang digunakan oleh penulis. Yang pertama field research, di mana field research ini yaitu peneliti yang dilakukan dengan mengamati secara langsung
objek penelitian, di mana penulis turun langsung ke lokasi peneliti yang ditentukan. Nah, pengumpulan data di lokasi dilakukan dengan teknik yang pertama, yaitu observasi. Observasi merupakan studi yang dilakukan dengan sengaja oleh sistematis tentang fenomena atau kejadian sosial serta berbagai pengamatan dan pencatatan. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara merupakan yang dimaksud di sini untuk menghasilkan suatu data informan. Selanjutnya, peneliti dapat menjabarkan lebih luas informasi tersebut melalui pengolahan data secara konfresif, sehingga wawancara memungkinkan peneliti untuk dapat mengetahui makna tabel yang sesungguhnya. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini dilakukan untuk dapat memperkuat data hasil dari wawancara dan observasi. Kemudian yang kedua yaitu library research, yaitu pengumpulan data dengan membaca buku-buku atau karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Nah, dalam hal ini metode yang digunakan ada dua, yaitu kutipan langsung, di mana kutipan langsung merupakan mengutip suatu karangan tanpa merubah redaksi. Yang kedua yaitu kutipan tidak langsung, yaitu mengutip suatu karangan dengan bahasa atau redaksi tentang mengubah maksud dan pengertian yang ada. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Di sini digunakan data reduction. Reduksi data adalah proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus. Reduksi data meliputi meringkas data kualitatif, dapat berupa teks naratif maupun matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Nah, untuk daftar pustakanya bisa kita lihat pada slide di bagian ini. Saya mengambil beberapa sumber dari daftar pustaka tersebut. Itulah hasil pemaparan proposal yang telah saya buat. Di sini saya sangat menyadari bahwa banyak sekali kekurangan yang ada pada proposal ini. Untuk itu saya ingin meminta saran kepada pembaca. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.